Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Atael. Saya perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang citra kota menurut Kevin Lynch. Jadi menurut Kevin Lynch, citra kota merupakan kesan fisik yang memberikan ciri khas kepada suatu kota. Dalam pengembangan suatu kota, citra kota berperan sebagai pembentuk identitas kota dan sebagai penambah daya tarik kota. Oleh karena itu, citra kota yang jelas dan kuat akan memperkuat identitas dan wajah kota sehingga membuat kota tersebut menarik dan memiliki daya tarik. Dalam buku Image of the City, Kevin Lynch mengungkap bahwa ada 5 elemen pembentuk citra kota, yaitu yang pertama adalah elemen paths atau jalur, dan yang kedua adalah elemen edge atau tepian, yang ketiga adalah elemen distrik atau kawasan, yang keempat adalah elemen nodes atau simpul, dan yang terakhir adalah elemen landmark atau penanda. Oke, kita masuk pada elemen pertama, yaitu elemen paths atau jalan. Elemen paths adalah jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melaluinya. Paths dapat berupa jalan raya, trotoar, jalur transit, kanal, jalur kereta api. Bagi banyak orang, ini adalah elemen dominan dalam gambaran mereka. Orang mengamati kota sambil bergerak melaluinya, dan sepanjang paths, elemen-elemen lingkungan lain diatur dan berhubungan. Di sini yang kita ambil adalah Jalan Pahlawan Revolusi. Jalan Pahlawan Revolusi di Kota Ternate berperan sebagai jalur transit bagi banyak orang untuk mengamati suatu kota. Di sini juga terdapat jalur pedestrian yang terhubung ke pusat kota sehingga pengunjung dapat melewati dan mengamati suatu kota. Kemudian yang kedua adalah elemen edges atau tepian. Elemen edges adalah elemen linear yang tidak digunakan atau dipertimbangkan sebagai paths oleh pengamat. Edges adalah batasan-batasan antara dua wilayah selaser linear dalam kontinuitas. Pantai, potongan jalur kereta api, tepian bangunan, dan dinding. Yang kita ambil di sini adalah jalur batasan taman kota. Taman Kota Ternate merupakan salah satu taman di Ternate yang berfungsi sebagai batas fisik daratan dan lautan. Di sini juga menciptakan pemisahan yang jelas antara area perkotaan dan ruang terbuka atau laut yang lebih alami. Batas wilayah ini juga memberikan konteks geografi yang penting bagi kota, di mana laut di sini menjadi elemen yang membentuk identitas kota Ternate sebagai kota pesisir. Kemudian yang ketiga, kita masuk pada elemen distrik. Elemen distrik adalah kawasan kota yang bersifat dua dimensi dengan skala kota menengah sampai luas, di mana manusia merasakan masuk dan keluar dari kawasan yang berkarakter beda secara umum. Karakter ini dapat dirasakan dari dalam kawasan tersebut dan dapat dirasakan juga dari luar kawasan jika dibandingkan dengan kawasan di mana si pengamat berada. Yang kita ambil dalam elemen distrik di Kota Ternate adalah Kelurahan Castella, karena Kelurahan Castella merupakan kawasan bersejarah di Kota Ternate yang dulunya pernah dijajah oleh bangsa Portugis. Kawasan ini juga merupakan jalur perdagangan pertama di Kota Ternate. Karakteristik fisik yang menentukan kawasan ini bersejarah adalah dengan salah satunya peninggalan seperti Benteng Castella. Kemudian
Yang keempat, kita masuk pada elemen nodes atau simpul. Elemen nodes adalah titik-titik atau spot-spot strategis dalam suatu kota di mana pengamat bisa masuk dan merupakan fokus untuk di mana dia berjalan. Nodes bisa merupakan persimpangan jalan, tempat break atau beristirahat, persilangan atau pertemuan pets, ruang terbuka atau titik perbedaan dari suatu bangunan ke bangunan yang lain. Di sini yang kita ambil elemen nodes di kota Ternate adalah lapangan Salero. Lapangan Salero merupakan salah satu pusat kegiatan di kota Ternate. Di sini juga terdapat persimpangan jalan yang menghubungkan spot-spot strategis dalam suatu kota di mana pengunjung menjangkau. Yang terakhir, kita masuk pada elemen landmark atau penanda. Elemen landmark adalah titik-titik acuan di mana si pengamat tidak memasukinya. Mereka adalah di luar. Landmark biasanya merupakan benda fisik didefinisikan dengan sederhana seperti bangunan, tanda, toko, atau pegunungan. Beberapa landmark adalah landmark jauh, dapat terlihat dari banyak sudut dan jarak, atau puncak-puncak dari elemen yang lebih kecil dan digunakan sebagai acuan orientasi. Yang kita ambil elemen landmark di kota Ternate adalah Kadaton Ternate. Kenapa? Karena Kadaton Ternate juga dapat dikatakan sebagai landmark karena memiliki bentuk fisik yang dominan sehingga dapat dikenali dalam jarak tertentu secara radial dalam kawasan kota dan dapat dilihat dari berbagai sudut kota. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.